Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranti Hasan dari kelas Akuntansi F semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan kembali materi terkait laporan keuangan. Definisi laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan yang bersumber dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama setahun atau tahun berjalan. Komponen laporan keuangan yang pertama adalah laporan laba rugi atau income statement. Yang kedua ada perubahan modal, yaitu retained earning statement. Yang ketiga ada neraca balance sheet statement. Yang keempat laporan arus kas atau cash flow statement. Dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan atau financial of notice. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement itu merupakan laporan yang menunjukkan posisi pendapatan dan beban yang mana selisih yang terjadi akan diakui sebagai laba atau rugi. Nah, komponen laba rugi yang pertama ada pendapatan, kedua biaya-biaya, yang ketiga laba, dan yang keempat adalah rugi. Nah, bentuk-bentuk penyajian laporan laba rugi ada bentuk single step atau satu tahap, ada bentuk multiple step atau banyak tahap. Yang berikut cara menyusun laporan laba rugi. Yang pertama, buat terlebih dahulu jurnal transaksinya. Apabila berhubungan dengan laba rugi, gunakan akun-akun seperti pendapatan, beban, dan biaya lainnya. Yang kedua itu tampilkan kegiatan transaksi ke dalam buku besar. Yang ketiga, dalam rangkaian siklus akuntansi, laporan laba rugi disusun setelah laporan neraca saldo dan setelah menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Yang keempat, laporan laba rugi disusun setelah kertas kerja karena data-data yang ada di dalam penyusunan laporan laba rugi diperoleh dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Untuk menyusun hanya perlu mengutip dari seluruh saldo pada akun pendapatan dan beban di kolom laba rugi. Yang kelima, sebelum menyusun laporannya, diketahui dulu format yang disajikan. Di atas laporannya harus menuliskan identitas atau nama perusahaan, jenis laporan laba rugi, dan periodenya. Selanjutnya, di bawahnya tercantum 3 komponen utama, yaitu pendapatan total, beban total, dan juga laba atau rugi. Ketiga komponen tersebut jadi inti dari laporan laba rugi yang harus disajikan. Yang keenam, untuk akun pendapatan dan beban mengutip dari kertas kerja pada laporan laba rugi. Sementara komponen laba rugi merupakan selisih total pendapatan dan total beban. Jika total pendapatan lebih besar dari nilai beban, maka terjadi laba. Sebaliknya, jika total pendapatannya tidak lebih besar dari total beban, terjadi rugi. Berikut contoh kasus pada PT Akurdana Abadi, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini kita bisa lihat ada pendapatan catatan ke-13. Kita lihat pada tahun 2020 ada sekitar 861 juta sekian. Dan 2019 ada 49 juta ribu sekian. Nah, beban pokok pendapatan. Catatan ke-14. Nah, jika kita mendapati angka yang di dalam kurung, maka itu kita kurangi. Nah, kita lihat pada tahun 2020 dikurangi 539 juta sekian. Jadi laba kotor pada tahun 2020 itu 322.000 sekian. Nah, pada 2019 dikurangi 39 juta ribu sekian. Jadi laba kotor pada tahun 2019 itu 10 juta sekian. Berikut beban administrasi dan umum yang di dalam kurung itu dikurangi
2 miliar pada tahun 2020, dan pada 2019 ada 1 juta miliar sekian. Nah, pendapatan keuangan ada 5.787.918, dan pada 2019 ada 4 juta sekian. Berikut beban keuangan dikurangi 4 juta sekian, dan pada 2019 dikurangi 20 juta sekian. Nah, di pendapatan lain-lain 2020 itu tidak ada, dan pada 2019 ada sekitar 2 juta. Nah, rugi usaha sebelum pajak penghasilan itu mendapat selisih, itu 2 miliar sekian pada 2020, dan pada 2019 ada 1 miliar sekian. Berikut ada pajak penghasilan pada tahun 2020 dan 2019 tidak ada. Pajak tangguhan pada 2020 ada 366.000, dan 2019 ada 526.000 sekian. Nah, rugi tahun berjalan itu dikurangi, dapat selisih yang tadi 2 miliar sekian, dan pada 2019 1 juta sekian. Penghasilan komprehensif lain itu tidak ada, maka rugi komprehensif lain tahun berjalan itu 2.537.766.489, dan pada 2019 1.064.104.420. Yang berikut laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau Retained Earning Statement. Laporan ini berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Laporan perubahan modal juga menjelaskan perubahan modal beserta sebab-sebab terjadinya. Untuk perusahaan dengan bentuk perseorangan, laporan ini disebut sebagai laporan perubahan ekuitas pemegang saham. Laporan perubahan modal bermanfaat untuk mengidentifikasi penyebab perubahan ekuitas pemilik perusahaan atas nilai aktiva yang menjadi haknya atau aktiva bersih. Ada komponen laporan perubahan modal. Yang pertama ada modal awal, yang kedua laba atau rugi, yang ketiga dividen, dan yang keempat modal akhir. Cara menyusun laporan perubahan modal. Yang pertama, letakkan modal awal di posisi atas laporan. Bisa diambil dari neraca saldo setelah penutupan periode sebelumnya. Selain itu, modal awal ini juga bisa diambil dari neraca lajur bagian neraca saldo sebelum. Yang kedua, tentukan laba atau rugi bersih pada periode tersebut. Hal ini bisa kamu ambil dari selisih kolom debit dan kredit bagian laba atau rugi pada neraca lajur. Selain itu, bisa juga diambil dari hasil akhir laporan laba rugi komprehensif periode tersebut. Yang ketiga, itu tentukan penarikan yang diambil dari neraca lajur bagian neraca kolom debit. Yang keempat, hitung modal akhir berdasarkan data yang sudah didapatkan tersebut. Nah, di sini ada contoh kasusnya. PT Akur Dana Abadi, laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini ada saldo 1 Januari 2019. Pada kolom modal saham ditempatkan dan disetor penuh ada 1 miliar, dan tambahan modal setor itu tidak ada. Di komponen ekuitas lainnya tidak ada. Rugi saldo ada 47 juta, dan total ekuitas adalah 952 juta sekian. Tambahan modal disetor catatan ke-12, modal saham ditempatkan dan di penuh setor itu tidak ada. Tambahan modal disetor ada 1.200.000.000, dan komponen ekuitas lain tidak ada. Saldo rugi tidak ada, jadi total ekuitas ada 1.200.000.000 sekian. Selanjutnya, total rugi komprehensif tahun berjalan itu modal saham ditempatkan dan disetor penuh tidak ada, tambahan modal disetor tidak ada, komponen ekuitas lain itu ada 526.000, dan rugi saldo ada sekitar 1 miliar sekian,
dan total ekuitas ada 1 miliar sekian. Saldo 31 Desember 2019 catatan ke-11 ada modal saham ditempatkan dan di sektor penuh ada 1 miliar dan tambahan modal di sektor ada 1.200.000.000 dan komponen ekuitas lain ada 526.306 dan saldo rugi ada 1 miliar sekian dan total ekuitas ada 1 miliar sekian. Tambahan modal di sektor. Modal saham ditempatkan dan di sektor penuh itu tidak ada. Tambahan modal di sektor ada 2.800.000.000. Komponen ekuitas lainnya tidak ada. Saldo rugi juga tidak ada. Total ekuitas ada 2.800.000.000. Yang berikut ada uang muka setoran awal. Modal saham ditempatkan dan di sektor penuh itu tidak ada. Tambahan modal di sektor ada 45 juta. Komponen ekuitas lain itu tidak ada. Saldo rugi tidak ada. Total ekuitas ada 45 juta. Jadi total rugi komprehensif tahun berjalan itu tidak, modal saham ditempatkan yang di sektor penuh tidak ada, tambahan modal di sektor tidak ada, komponen ekuitas lainnya ada 366.000 dan saldo rugi ada 2 miliar sekian dan total ekuitas ada 2 miliar sekian. Jadi saldo 31 Desember 2020 modal saham ditempatkan dan di sektor penuh ada 1 miliar. Tambahan modal di sektor ini ada 4 miliar sekian. Dan komponen ekuitas lain ada 892.000. Saldo rugi ada 3 juta miliar sekian. Jadi total ekuitas ada 1.406.173.630. Yang berikut ada neraca. Neraca atau balance sheet of statement adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Keadaan keuangan tersebut akan ditunjukkan dengan membandingkan aktiva dengan pasiva, kewajiban dan modal. Dengan kata lain, seberapa besar kemampuan pasiva dalam memenuhi kebutuhan aktiva. Elemen laporan neraca. Yang pertama ada aktiva. Aktiva lancar itu ada K, surat berharga, piutang, persediaan, biaya-biaya dibayar di muka, perlengkapan. Nah, di investasi jangka panjang ada aktiva tetap berwujud. Ada peralatan, bangunan, dan tanah. Dan aktiva tak berwujud ada paten, goodwill, franchise, hak cipta, dan lain-lain. Berikut ada kewajiban. Di kewajiban ada kewajiban lancar, adalah utang dagang, utang wesel, utang gaji, utang pajak, utang beban, utang dividen. Nah, di kewajiban jangka panjang ada utang obligasi, utang hipotek, utang wesel jangka panjang. Yang ketiga ada modal. Di modal ada modal saham, agio atau disagio saham, dan laba ditahan. Ada 2 bentuk penyusunan laporan neraca. Yang pertama neraca bentuk rekening T dan neraca bentuk laporan. Cara menyusun laporan neraca, yang pertama itu tentukan tanggal dan periode laporan. Yang kedua identifikasi aset kamu. Yang ketiga identifikasi kewajiban kamu. Yang keempat hitung ekuitas pemegang saham. Yang kelima tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset. Nah, di sini ada contoh kasus PT Akur Dana Abadi laporan posisi keuangan 31 Desember 2020 dan 2019. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Nah, di sini ada aset lancar, kas dan setara kas. Di tahun 2020 ada 878 juta rupiah sekian, dan 2019 ada 500
47 juta sekian. Biaya dibayar di muka ada di tahun 2020 ada 30 juta ribu dan 2019 ada 30 juta sekian. Pajak dibayar di muka ada 95 juta ribu sekian dan di tahun 2019 ada 39 juta ribu sekian. Jadi total aset lancar di tahun 2020 ada 1 miliar sekian dan di 2019 ada 619 juta sekian. Aset tidak lancar. Ada aset pajak tangguhan pada 2020 ada 892.000 dan di tahun 2019 ada 526.000. Aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2020 sebesar 271 juta dan 2019 sebesar 108.924 sekian. Nah, ada di tahun 2020 ada 789 juta sekian. 2019 itu ada 668 juta sekian. Nah, di aset dalam pelaksanaan tahun 2020 itu tidak ada transaksi, 2019 ada 126 juta sekian. Jadi total aset tidak lancar pada tahun 2020 ada 789 juta sekian dan di 2019 ada 832 juta sekian. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 ada sekitar 1 miliar 802 juta 859.547 dan di tahun 2019 ada sekitar 1 miliar 451 juta 593.931. Berikut liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek ada utang usaha di tahun 2020 ada 371 juta sekian, 2019 ada 216 juta 800. Nah, utang lain-lain itu 2020 tidak ada, 2019 itu 98 juta. Dan biaya yang masih harus dibayar tahun 2020 ada 11 juta dan di tahun 2019 ada 30 juta. Nah, utang pajak di tahun 2020 ada 13 juta sekian dan 2019 ada 6 juta sekian. Jadi, total liabilitas jangka pendek pada tahun 2020 ada 396 juta 685.917. Di tahun 2019 ada 3 juta 352 juta 653.812. Berikut ekuitas. Modal dasar 10.000 dan 4.000 lembar modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5.000 lembar tahun 2020 dan 1.000 tahun 2019 dengan nilai nominal 1 juta per saham. Di tahun 2020 ada 5 miliar dan di tahun 2019 ada 1 miliar. Uang muka setoran modal di 2020 ada 45 juta dan di 2019 itu ada 1 miliar 200 juta. Saldo laba dikurangi 3 miliar di tahun 2020 dan di tahun 2019 ada 1 miliar sekian. Jadi total ekuitasnya di tahun 2020 ada 1 juta miliar sekian dan di tahun 2019 juga ada 1 miliar sekian. Jadi total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2020 ada 1 miliar 802
2.859.547 dan di 2019 ada 1.451.593.931. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow statement jenis ini merupakan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sementara arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas juga sering disebut laporan sumber dan penggunaan dana. Nah, dalam penyajiannya laporan arus kas dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama aktivitas operasional atau operating, yang kedua aktivitas investasi atau investing, yang ketiga aktivitas pendanaan atau pembiayaan atau financing. Nah, cara menyusun laporan arus kas, yang pertama ada metode tidak langsung, ada siapkan laporan laba rugi, siapkan laporan neraca, menyesuaikan laba bersih yang dilihat dari laporan laba rugi, melakukan koreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, dan terakhir itu membuat laporan arus kas. Yang kedua itu ada metode langsung, di mana melakukan pemeriksaan sila, melakukan eliminasi sila, melakukan klasifikasi semua jenis pengeluaran dan pemasukan dalam laporan arus kas, dan yang terakhir itu membuat laporan arus kas. Nah, di sini ada contoh kasus PT Akur Dana Abadi laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019. Disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama itu penerimaan dari pelanggan. 2020 ada 861 juta sekian, 2019 ada 49 juta sekian. Penerimaan bunga bersih 2020 ada 1.258.000 sekian, dan di tahun 2019 ada 4.037.892. Nah, pembayaran kepada pemasok dan karyawan jadi dikurangi. Pada tahun 2020 dikurangi 3 miliar sekian, dan di tahun 2019 itu tidak dikurangi. Jadi jumlahnya 31.531.000 rupiah sekian. Pembayaran operasional lainnya dikurangi. Pada tahun 2020 dikurangi 122.720 sekian, dan di tahun 2019 dikurangi 861 juta sekian. Nah, pembayaran pajak penghasilan di tahun 2020 itu dikurangi 50 juta sekian, dan di 2019 ada 33 juta sekian. Jadi arus kas bersih yang diperoleh atau digunakan dari aktivitas operasi mendapat selisih pada tahun 2020 ada 2 miliar sekian, dan di tahun 2019 ada 809.322.000 sekian. Berikut arus kas dari aktivitas investasi. Ada perolehan aset tetap di tahun 2020 dikurangi 282 juta sekian, dan di tahun 2019 dikurangi 185 juta sekian. Dan perolehan aset dalam pelaksanaan di tahun 2020 ada 162.800.000, dan di 2019 dikurangi 33.210.900. Jadi arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mendapat selisih tahun 2020 ada 119.952.800, dan di tahun 2019 itu mendapat selisih juga 218.359.424. Arus kas dari aktivitas pendanaan. Uang muka setoran awal pada tahun 2020 ada 45 juta, di tahun 2019 itu tidak ada. Berikut tambahan modal di setor ada 2.800.000.000, dan di tahun 2019 ada 1.200.000.000. Di arus kas bersih yang digunakan untuk
dari aktivitas pendanaan itu mendapat 2.845.000.000 dan tahun 2019 1.200.000.000. Kenaikan atau penurunan kas dan setara kas itu mendapat 331 juta sekian pada tahun 2020 dan tahun 2019 ada 172.318.000 sekian. Kas dan setara kas awal tahun ada di tahun 2020 ada 547.511 sekian. Tahun 2019 ada 375.000 juta sekian. Jadi kas dan setara kas akhir tahun 2020 itu mendapat 870.813.911. Tahun 2019 mendapat 547.511.791. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan atau financial of notice itu laporan ini akan menyajikan setiap komponen laporan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan di atas. Dengan kata lain, setiap informasi yang dibutuhkan dalam mendukung laporan keuangan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan yang sebelumnya maka akan dimuat dalam catatan atas laporan keuangan. Contoh, jatuh tempo bunga, besarnya bunga per tahun, metode penyusutan yang digunakan, umur ekonomis, kebijakan akuntansi lainnya yang digunakan. Cara penyusunan catatan laporan keuangan: yang pertama, perhatikan struktur. Yang kedua, penerapan, penyataan, dan interpretasi SAK. Ketiga, kebijakan akuntansi penting. Yang keempat, informasi tambahan dalam pos yang disajikan. Ini ada contoh kasus PT Akur Dana Abadi, catatan atas laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan dalam rupiah kecuali dinyatakan lain. Di sini saya langsung pada pencatatannya, tidak lagi pada pernyataannya. Yang selanjutnya itu kas dan setara kas PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2020 ada 598 juta sekian. Di tahun 2019 itu tidak ada. PT Bank Negara Indonesia Tbk tahun 2020 ada 257 juta sekian. Tahun 2019 ada 190 juta sekian. PT Bank Sentral Asia Tbk ada tahun 2020 ada 22 juta 719.000 sekian dan 2019 ada 30 juta 994.000 rupiah sekian. PT Bank Bukopin Tbk ada 246.000 rupiah dan di 2019 ada 323 juta 663.000 sekian. Jadi total di tahun 2020 ada 878 juta sekian dan tahun 2019 ada 547 juta sekian. Tidak terdapat saldo kas dan bank kepada pihak berelasi karena sifatnya jangka pendek. Nilai wajar kas dan bank diperkirakan sama dengan nilai tercatatnya. Seluruh saldo di bank merupakan mata uang dalam rupiah. Selanjutnya, sewa dibayar di muka. Sewa kantor pada tahun 2020 ada 23.250.000. 2019 ada 32.250.000. Lain-lain di tahun 2020 ada 14.682.000 sekian. Di tahun 2019 itu tidak ada. Jadi total di tahun 2020 37.932.289. Di tahun 2019 ada 32.250.000. Berikut aset tetap 31 Desember 2020. Ada harga perolehan
peralatan kantor di saldo awal 230 juta sekian, penambahan 119 juta sekian, pengurangan tidak ada, saldo akhir 357 juta sekian. Di mesin di saldo awal 540 juta sekian, penambahan 162 juta sekian, pengurangan tidak ada, jadi saldo akhir 703 juta sekian. Jadi total saldo awal itu ada 777.684.424, penambahan 282.752.800, pengurangan tidak ada, saldo akhir menjadi 1 miliar sekian. Akumulasi penyusutan peralatan kantor saldo awal 41 juta sekian, penambahan 74 juta sekian, pengurangan tiada, saldo akhir 115 juta sekian. Mesin saldo awal 67 juta sekian, penambahan 87 juta sekian, pengurangan tidak ada, saldo akhir 155 juta sekian. Jadi total saldo awal itu ada 108 juta sekian, penambahan 162 sekian, pengurangan tidak ada, saldo akhir 271 sekian. Nilai aset bersih mendapatkan saldo awal itu 668.759.834, dan di saldo akhir itu mendapatkan 789.379.851. Aset tetap pada tahun 2019 tadi itu tahun 2020. Harga perolehan saldo awal tidak ada, penambahan 237 juta sekian, pengurangan tidak ada, saldo akhir 237 juta sekian. Peralatan kantor saldo awal itu tidak ada, penambahan 540 juta sekian, pengurangan tidak ada, saldo akhir 540 juta sekian. Jadi total saldo awal tidak ada, penambahan 777.684.424, dan di saldo akhir ada 777.684.424. Jadi akumulasi penyusutan peralatan kantor di penambahan ada 41 juta sekian, dan di saldo akhir ada 41 juta sekian. Di mesin penambahan 60 juta sekian, dan di saldo akhir 60 juta sekian, dan di total ada penambahan 108.924.590, dan saldo akhir 108.924.590. Nilai aset bersih di saldo awal tidak ada, saldo akhir ada 668.759.834. Selanjutnya ada aset dalam pelaksanaan pada tahun 2020. Aset dalam pelaksanaan saldo awal ada 162.800.000, penambahan tidak ada, reklasifikasi ada 162.800.000, saldo akhir tidak ada. Di tahun 2020 aset dalam pelaksanaan saldo awal ada 722.125.000, penambahan ada 33.210.900, reklasifikasi ada 592.535.900, saldo akhir ada 162.800. Nah, aset dalam pelaksanaan merupakan aset berupa server perusahaan yang masih dalam tahap pekerjaan. Aset tersebut masih dalam pekerjaan. Perusahaan akan melakukan reklasifikasi ke aset tetap setelah pekerjaan selesai. Untuk tanggal 31 Desember 2020, perusahaan telah melakukan reklasifikasi ke aset tetap. Yang berikut utang usaha. Utang usaha pihak ketiga pada tahun 2020 ada 370.848.320. Di tahun 2019 ada 216.800. Jadi total sama seperti tadi, tahun 2020 371 juta sekian, 2019 216.800.
Utang lain-lain tahun 2020 tidak ada, di tahun 2019 ada 98.858.120. Biaya yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar 18.820.000 dan 30 juta, merupakan biaya audit dan biaya internal. Berikut perpajakan. Yang pertama, pajak dibayar di muka PPN masuk. PPN masukan 2020 ada 95 juta sekian, di 2019 ada 39 juta sekian. Yang kedua, utang pajak. PPh pasal 21 di tahun 2020 ada 9 juta sekian, tahun 2019 ada 4 juta sekian. PPh pasal 23 tahun 2020 ada 3 juta sekian, dan tahun 2019 ada 2 juta sekian. Jadi totalnya 13 juta 17.597. Tahun 2019 6 juta 995.692. Yang ketiga, pajak penghasilan rugi komersil dikurangi 2 miliar sekian tahun 2020, dan tahun 2019 ada 1 juta sekian. 1 miliar sekian. Koreksi positif beban sumbangan tahun 2020 ada 7.600.000. Di 2019 ada 15 juta sekian. Beban lain-lain tahun 2020 ada 3 juta sekian, 2019 tidak ada. Beban pajak tahun 2020 ada 555.000 sekian, dan di tahun 2019 ada 1 juta sekian, 1.100.000. Beban jasa giro ada tahun 2020 ada 1.155.000 sekian, dan di tahun 2019 ada 811 sekian. Penyusutan dikurangi 1 juta sekian tahun 2020, dan tahun 2019 ada 2 juta sekian. Koreksi negatif pendapatan jasa giro tahun 2020 dikurangi 5.787.000 sekian, dan di tahun 2019 ada 4.037.000 sekian. Jadi total tahun 2020 ada 4.979.332. Tahun 2019 ada 11.338.164. Jadi rugi fiskal itu 2 miliar sekian tahun 2020, dan di tahun 2019 ada 1 juta miliar. Yang keempat ada pajak tangguhan. Penyusutan saldo awal ada 526.306, dikreditkan ke laporan laba rugi ada 366.000 sekian, dan 31 Desember 2020 ada 892.310. Selanjutnya perpajakan pajak tangguhan lanjutannya tadi, penyusutan ada saldo awal itu tidak ada, dikreditkan ke laporan laba rugi itu ada 526.000 sekian, dan 31 Desember 2019 ada 526.000 sekian. Akumulasi rugi fiskal tahun 2019 ada selisih 49 juta sekian, dan dikreditkan ke laporan laba rugi 2019 ada 49 juta sekian. Tahun 2019 ada 1 miliar, selisih 1 miliar. Sama pun yang di sebelah, 1 miliar sekian. Tahun 2020 dikreditkan ke laporan laba rugi ada 2 miliar sekian, dan di 31 Desember 2019 tidak ada. Jadi total mendapat selisih 3 miliar sekian, dan 31 Desember 2019 ada 1 miliar sekian. Selanjutnya modal saham. Komposisi kepemilikan saham tahun 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut. Nama pemegang saham PT Akurat 1 Layanan Indonesia Solijanti Tenza tahun 2020 ini ya. Jumlah saham ada 400
4.950.000 dan nilai nominal 1 juta. Persentase kepemilikan 99%, jumlah modal di sektor ada 4.950.000.000. Nah, itu untuk PT Akurat 1 Layanan Indonesia. Nah, untuk Solianti Tenja ada jumlah saham 50, nilai nominal ada 1 juta, nilai presentasi 1%, jumlah modal di sektor itu hanya 50 juta. Jadi total jumlah saham itu ada 5.000, nilai kepemilikan ada 100% dan jumlah modal di sektor ada 5 miliar. Nah, selanjutnya tahun 2019, nama pemegang saham PT Akurat 1 Layanan Indonesia, jumlah saham ada 990, nilai nominal 1 juta, nilai kepemilikan 99%, jumlah modal di sektor 990 juta. Nah, Solianti Tenja itu ada jumlah saham 10%, nilai nominal 1 juta, presentase kepemilikan ada 1%, jumlah modal di sektor di 10 juta. Jadi total jumlah saham itu 1.000, terus kepemilikan, presentase kepemilikan ada 100% dan jumlah modal di sektor ada 1 miliar. Berdasarkan akta perusahaan tanggal 7 September 2020 nomor 08 yang dibuat di hadapan Herlina Latif SH MKN, modal pasar perubahan sebesar 10 miliar atau sebesar 5.000 lembar saham, di mana modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 5 miliar atau sebesar 5.000 lembar saham dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Selanjutnya, uang muka setoran modal. Uang muka setoran modal sebesar 45 juta sampai dengan laporan diterbitkan. Uang muka tersebut belum diaktakan. Berikut selanjutnya pendapatan. Pendapatan tahun 2020 ada 860.997.861. Tahun 2019 ada 49.995.553. Selanjutnya, beban pokok pendapatan. Beban iklan dan promosi tahun 2020 ada 535.039.740. Tahun 2019 ada 34.600. Beban cetak dan spanduk ada 4.347.350. Tahun 2019 ada 5.369.250. Nah, total tahun 2020 ada 539.387.090. Tahun 2019 ada 39.969.250. Selanjutnya ada beban administrasi dan umum. Di sini ada beban gaji dan tunjangan di tahun 2020 ada 1 miliar sekian. Di tahun 2019 ada 230.512.669. Nah, beban sewa di tahun 2020 ada 285 juta sekian. Di tahun 2019 ada 338 juta sekian. Nah, beban api tahun 2020 ada 250 juta sekian, di tahun 2019 tidak ada. Beban penyusutan di tahun 2020 ada 162 juta sekian, di tahun 2019 ada 108 juta sekian. Beban profesional di tahun 2020 ada 106 juta sekian, tahun 2019 ada 111 juta sekian. Beban keanggotaan di tahun 2020 ada 68.534.247. Tahun 2019 ada 30 juta. Beban legalitas ada 66.250. Tahun 2019 ada 52.550.000. Beban perjalanan dinas tahun 2020 adalah
ada 29.155.394. Tahun 2019 ada 75.774. Sekian. Dan beban virtual akun tahun 2020 ada 27.410.500. Tahun 2019 tidak ada. Nah, untuk beban training ada 24 juta sekian. Tahun 2019 ada 21.500. Beban transportasi ada 6, tahun 2020 ada 6 juta sekian. Tahun 2019 ada 16.684.787. Beban sumbangan tahun 2020 ada 7.600.000. Tahun 2019 ada 16.570. Beban perlengkapan kantor tahun 2020 ada 2.443.900. Tahun 2019 ada 1.040.000. Beban perbaikan dan pemeliharaan di tahun 2020 itu tidak ada. Di tahun 2019 ada 5.402.300. Beban pajak tahun 2020 tidak ada. Di tahun 2019 ada 1.100.000. Beban lain-lain di tahun 2020 ada 283.120.773. Tahun 2019 ada 41.724.160.000. Jadi total keseluruhan di tahun 2020 mencapai 2.262.135.354. Tahun 2019 ada 1.050.448.945. Selanjutnya ada pendapatan bunga dan beban keuangan. Yang pertama, pendapatan keuangan atau pendapatan jasa giro pada tahun 2020 ada 5.718.918. Dan di tahun 2019 ada 4.037.892. Yang kedua ada beban keuangan administrasi bank. Tahun 2020 ada 3.373.901. Tahun 2019 ada 19.434.696. Beban jasa giro tahun 2020 ada 1.155.927. Tahun 2019 ada 811.280. Jadi total di tahun 2020 mencapai 4.429.828 dan di tahun 2019 ada 20.245.976. Selanjutnya, persetujuan atas laporan keuangan. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit tanggal 16 April 2021. Baik, itulah materi laporan keuangan dari saya. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Semua kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan itu datang dari saya sendiri. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.